guys, perkenalkan nama saya Raffi Aldi dengan NIM 2302180. Hai, perkenalkan nama saya Muti Zulikma dengan NIM 230210050. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Aulia Rasya dengan NIM 2302149. Hai, perkenalkan nama saya Citara Auliana dengan NIM 2302159. Halo, perkenalkan nama saya Livia Safita dengan NIM 230210057. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Dwi Andini dengan NIM 230210074. Pengertian hak warga negara dan kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara untuk menerima perlindungan dan pelayanan dari negara, sekaligus mendapatkan kebebasan dan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya seperti hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan hak atas kelangsungan hidup. Sementara kewajiban warga negara merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus diterima oleh setiap warga negara guna memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap negara dan masyarakat. Contohnya seperti kewajiban untuk membayar pajak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan konsep harmoni, hak dan kewajiban. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 281 ayat 1. Yang ketiga, kewajiban warga negara Indonesia menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28 ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. Indonesia tahun 1945 menyatakan tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan kewajiban sebagai warga negara meliputi yang pertama adalah rendahnya kesadaran akan hukum. Rendahnya kesadaran akan hukum dan hak asasi manusia serta kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua adalah sikap egois. Sikap egois seseorang dapat mempengaruhi seseorang untuk selalu menuntut kepribadiannya. Yang ketiga adalah sikap toleransi. Sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat. Yang keempat adalah kondisi psikologis. Kondisi psikologis yang tidak baik dapat mempengaruhi perubahan sifat seseorang. Nah, berikut adalah 5 faktor eksternal terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki otoritas seperti pemerintah, organisasi, perusahaan, atau lembaga struktural lainnya. Yang kedua yaitu kurang tegasnya aparat hukum. Kurang tegasnya aparat hukum yaitu dengan kurangnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang ketiga yaitu sistem hukum yang tidak berjalan dengan semestinya. Sistem hukum yang tidak efektif dalam mengatasi masalah hukum dan menghukum pelanggaran hak. Yang keempat yaitu kesenjangan sosial dan politik. Kesenjangan sosial dan politik dapat memicu konflik dan ketegangan sosial. Nah, yang kelima yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi dapat mempengaruhi seseorang untuk mendorong pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dengan memahami faktor-faktor eksternal, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu atau kasus yang sedang berkembang saat ini mengenai tentang hak dan kewajiban warga negara. Salah satu isu yang akan kami angkat saat ini adalah tentang pelanggaran hak asasi manusia, yang dimana hak asasi manusia merupakan bagian dari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan kasus yang saat ini sedang viral di media massa
mengenai tentang pelanggaran hak asasi manusia, yaitu tentang kasus Afif Maulana, remaja 13 tahun yang meninggal diduga karena dianiaya oleh beberapa oknum polisi di Sumatera Barat. Yang dimana kasus ini merupakan kasus yang lagi sangat trending saat ini dikarenakan banyaknya pihak yang menduga bahwasannya kematian dari Afif Maulana disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa oknum polisi, yang dimana kasus ini saat ini masih berjalan dan belum menemui titik terang. Mengenai dari penjelasan polisi mengatakan bahwasanya Afif Maulana diduga merupakan bagian dari remaja yang melakukan tawuran, yang kemudian saudara Afif Maulana ini diduga melompat dari jembatan sehingga tenggelam dan meninggal dunia. Jenazah Afif Maulana ditemukan pada tanggal 9 Juni 2024 ditemukan oleh seorang karyawan kafe yang melihat jenazah Afif Maulana tersebut di bawah jembatan. Kemudian dari LBH Padang mengatakan bahwasanya kematian Afif ini tidak disebabkan oleh kejadian tenggelamnya Afif karena melompat dari jembatan. Pihak LBH Padang menduga bahwasanya terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh pihak oknum polisi, yang dimana pihak keluarga tidak diizinkan untuk melihat dari jenazah Afif Maulana, dan hasil otopsi juga disembunyikan dari pihak keluarga, dan pihak keluarga bisa melihat jenazah Afif Maulana setelah dimandikan. Terjadi berbagai spekulasi yang terjadi pada kasus ini yang masih saat ini belum menemui titik terangnya. Alih-alih mencari siapa pelakunya, pihak kepolisian malah mencari siapa penyebar di balik kasus ini sehingga viral, dan mencari siapa pelaku atau penyebaran video yang menyebabkan viralnya kasus ini. Bahkan pihak Tempo melakukan pernyataan di media sosial seperti ini, yang dimana karena kasus ini menambah lagi rasa ketidakpercayaan masyarakat atau publik terhadap pihak kepolisian yang ada di Indonesia ini, dimana banyaknya kasus yang tidak teratasi dan terungkap oleh pihak kepolisian. Di antaranya itu ada beberapa kasus yang saat ini juga masih menjadi abu-abu dan tidak jelas kasusnya, atau penanganan hukumnya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh publik. Seperti tentang kasus Brigadir J, KM50, dan yang saat ini adalah Afif Maulana, dan banyak kasus-kasus lain yang tidak diselesaikan oleh pihak kepolisian, yang dimana jika dugaan tersebut benar, kematian Afif Maulana disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Afif Maulana. Hal tersebut pastinya sangat melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia, di mana Afif Maulana tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara, yaitu mendapatkan keadilan. Bahkan pihak kepolisian Polda Sumatera Barat sempat akan menutup kasus ini dikarenakan mereka beranggapan bahwasannya meninggalnya Afif ini disebabkan karena melompatnya Afif dari jembatan sehingga menyebabkan meninggal dunia. Saat kasus ini ditanyai tentang transparansinya mengenai CCTV yang ada di kantor polisi, pihak kepolisian mengatakan bahwasanya CCTV rusak atau terhapus secara otomatis, sehingga bukti tersebut hilang dan tidak bisa diperlihatkan kepada publik. Seperti kasus-kasus sebelumnya, jika melibatkan berbagai pihak kepolisian, pasti salah satunya alasan dari mereka adalah hilangnya bukti atau CCTV. Hal tersebutlah yang membuat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pihak kepolisian semakin rendah dan selalu diolok-olok di sosial media, dikarenakan tugas mereka yang tidak berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Pada kasus ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya hak dan kewajiban warga negara, khususnya hak asasi manusia, tidak adanya keadilan pada kasus Afif Maulana ini dikarenakan tidak adanya transparansi kasusnya pada kasus Afif Maulana kali ini. Upaya penanganan dan pelanggaran hak terbagi menjadi dua cara. Yang pertama, cara preventif. Cara preventif adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban sebelum pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban itu terjadi. Yang kedua, cara represif. Cara represif adalah upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib pada saat terjadinya pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban agar pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban itu tidak terjadi lagi.